Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal bikin suatu video yang sangat-sangat spesial sih sebenarnya. Video ini menurut gue udah pernah bikin pas di bulan puasa tahun lalu apa 2 tahun lalu gue lupa. Itu gue berbagi kepada Gojek yang nganter makanan ke rumah gue pas lagi bulan puasa gini kan. Sekarang kan lagi pandemi gini guys ya, lagi pandemi gini. Jadi singkat ceritanya, tadi gue udah izin ke dia, gue udah izin ke Gojeknya. Mas gini, mas keganggu nggak? Saya mau bikin video soal gimana sih Gojek sekarang karena dampak pandemi COVID-19 ini, apakah gimana. Dia bilang saya bersedia. Jadi maksud gue tuh kayak gue nggak pengen, maksudnya tiba-tiba keluarin kamera itu kan nggak sopan gitu kan. Jadi gue tadi udah izin ke dia dan dia juga oke, dia nggak keganggu. Jadi gue udah pesan Gojeknya nih. Gue udah pesen Gojeknya dan dia bentar lagi datang. Namanya Mas Diki Aulia ya. Sebenarnya inti video kali ini sih gue pengen gimana ya, sharing ke kalian juga lah. Nanti gue juga ngobrol-ngobrol sama dia. Tapi sebenarnya gue sih yang sebenarnya penasaran banget gimana sih gitu loh. Gue pengen langsung dengar pencurahan dari Gojeknya langsung. Gimana kehidupan mereka, pekerjaan mereka karena dampak COVID-19 ini. Oke, jadi pokoknya kalian jangan lupa like video ini, subscribe channel gue dulu. Oke? Jangan lupa like, subscribe. Gue lebih semangat bikin konten lagi guys. Jadinya kita langsung tunggu aja Mas Diki ya, Gojeknya langsung datang ke bawah dan oke, let's go. Oke, jadi Gojeknya udah datang. Bang, duduk aja bang sini bang. Duduk aja. Kak, masuk aja kak. Ini jadi sama pacar ya bang? Apa gimana nih? Istri? Orang rumah, istri. Oh istri, mantap sekali. Orderan gua itu nggak dipesenin karena apa bang? Sering dapat orderan fiktif. Jadi makanannya nggak datang nih? Nggak ada Datang ya? makanannya. Jadi pastiin dulu ke rumah karena rumahnya deket. Waduh, lagi jadi dekat rumah dipastiin. Kondisi lagi pandemi gini ada juga tuh bang, fiktif-fiktif itu ada? Ada, banyak. Buset, Vel. Cemana tuh? Waduh, gua nggak ngerti lagi sih kalau misalnya masih ada di luar sana yang orderan fiktif belaka gitu. Wah, nggak ngerti gua maksudnya. Gila kalian yang maksudnya yang fiktif tuyul tuh, kalian benar-benar tuyul hidup kalian udah. Oke, jadinya gua udah bersama Bang Diki ya. Bang Diki sama Kak Fitri. Oke, banyak orang yang penasaran gitu kan, maksudnya karena apalagi di berita ada banyak dampak COVID-19 ini, pandemi ini ke seluruh kalangan sih sebenarnya, terutama Gojek apalagi kan itu paling ditekankan kan. Bukan Gojek aja sih, ada yang lain juga kan. Jadinya di sini aku mewakili orang-orang sih bang, mewakili pertanyaan orang-orang. Sebenarnya itu gimana sih yang terjadi gitu, yang abang rasain? Apakah ada penurunan dalam pendapatan? Apakah ada ya pokoknya itulah pengurangan, maksudnya jadi susah kah hidup atau gimana? Ceritain aja bang, kita terbuka aja. Ya, untuk dampak kami para ojol itu sangat drastis nampak kelihatan. Terutama untuk bagi kalangan yang sudah berkeluarga seperti kami dua. Dan untuk kalangan yang masih... Anak berapa anak? Anaknya yang belum ada, baru merit. Oh baru merit, mantap. Ya. Untuk kalangan yang masih belum merit, mereka juga terasa. Terasa banget. Salah satu contoh nih, yang biasanya bisa dapat orderan ngantar orang, sekarang hanya cuman ngantar paket dan ngantar makanan doang. Jadi semua itu sangat drastis berkurangnya dari pendapatan, dari malah tambah biaya hidupnya. Iya ya. Jadi pertanyaan aku gini. Jadi abang pas itu misalnya biasanya dapat orderan ojek, orderan GoSend gitu-gitu, tiba-tiba sekarang GoFood doang? Cuman GoFood dan ngantar paket aja. Oh jadi GoSend masih ada? GoSend masih ada, GoSend sama GoFood. GoSend, GoFood ya. Dan itu jumlahnya berapa tuh bang? Kalau maksudnya kisaran per hari berapa lah? Satu hari tuh dari biasa abang narik berapa jam, terus keluarnya dari jam 7 sampai jam 9 bisa kami pakai 7 poin. 7 pagi ya? Iya, sampai jam 9 malam? Iya. Oke, itu berapa tuh? Itu bisa sampai kami pakai poin 22 poin. Sekarang hanya cuman 14 poin, 18 poin. Itu pun sudah sampai jam 12 malam. Dari jam 7 pagi. Itu 17 poin, 18 poin? Iya. Itu biasanya kalau hari biasa nggak ada pandemi gini, gampang banget tuh dapatnya? Gampang, dari jam 7 sampai jam 9 itu 22 poin dapat. Kalau sekarang? Dari jam 7 sampai jam 12 malam hanya dapat 14 ataupun 18 paling besar. Dan itu drastis juga ya? Drastis, jauh ya? Iya. Jadi sekarang maksud aku kalau narik tapi abang masih terus ya? Masih. Nggak stop tapi kan? Belum. Kerjaan lain nggak ada atau? Ya nggak ada juga sih sebenarnya. Tapi gini bang, rata-rata tuh orang-orang
orang-orang yang narik-narik ojol gini tuh ada kerjaan lain gak sih sebenarnya? Soal teman-teman abang gitu yang sebagian ada, sebagian lagi ya hanya berpatok sama ojol. Karena saya pun baru juga di Batam ini bang. Oh iya, sebelumnya mana Medan? Di Medan. Wah. Kalau di Medan ya tahulah semuanya. Jadi abang baru rantau Ya. dan sekarang sama kakak ini lah ya, Iya. bikin keluarga di sini ya. Iya benar. Nggak ada suaranya kak. Udah nggak apa-apa sih sebenarnya, santai aja. Oke, jadi pasti kalian tuh banyak banget yang dengar gitu dari berita-berita kalau misalnya banyak banget ojol-ojol yang kena imbas dampak pandemi ini kan ya. Tapi kan mereka nggak tahu gimana sih keresahan langsung dari Gojeknya, dari drivernya ini. Jadi gue bawa langsung gitu. Jadi tadi kalian udah denger kalau misalnya ya memang lagi sulit gitu bang ya. Ya, belum lagi Apalagi tuh. Ceritain aja bang, curahkan aja semua. kena orderan fiktif, makanya tadi maaf nih sebelumnya bukannya Oke, nggak apa-apa, menjengkali ya bang gitu lah. Karena kami pernah kena kemarin sama orang rumah juga, kami dapat orderan, tetapi orderan itu Jumlahnya berapa tuh bang? sekitaran 120-an. Buset. Itu modal kami untuk satu harian, bahkan kami dapat jadi minus karena termakan modal itu. Jadi ada orang yang pesan 120.000, 120. udah abang antar ke rumahnya, nggak ada tuh orangnya tuh. Rumahnya nggak ada, orangnya nggak ada, nomornya nggak bisa dihubungi. Rumahnya juga nggak ada. Nggak ada. Tuyul tuh orang tuh emang. Aduh, kalau aku sih dengernya gimana ya? Ya gak berotak sih bang, gimana ya gitu. Payah bilang nggak, Susah. Tapi gini guys, gue sih apalagi sekarang lagi bulan puasa juga ya. Jadi kalau ngomong-ngomong yang jangan ngomong yang terlalu berlebihan lah ya. Tapi gue kesel aja gitu. Maksudnya tadi sampai ya gue sama sekali nggak kesel abang ini mikir kayak gitu karena emang itu trauma lah, itu wajar. Udah lah bang, maksudnya aku sih sabar aja lah ya. Orang-orang semua ada karmanya lah bang, itu semua orang itu ada ganjarannya lah buat dia gitu loh. Oke, lanjut lagi bang, gimana? Mau jadi kesel jadi aku nih. Ya, untuk apa ya bilang sih sebenarnya, bagi khusus driver lah, kalau bisa jangan tembak cancel. Kalau memang kalian Jangan itu tembak cancel. Jadi mereka misalnya mau game nih, mau dapat tutup poin namanya, mereka mau nembak diri sendiri, tapi taunya kena sama yang lain kan. Seperti saya semalam lah itu, untuk tutup poin. Jam 12 saya kena tembakan. Tembakan tuh gimana tuh bang? Dia ngorder, tapi untuk diri sendiri. Oke. Tapi yang kenanya bukan dia, malah larinya ke saya gitu loh. Bisa kena ke abang gimana ceritanya? Ini kan namanya orderan, dia pakai sinyal, itu nggak nentu langsung masuk ke sama orang tersebut. Jadi bisa ngacak. Jadi otomatis kalau misalnya kena ke abang kerugiannya apa? Ini pasti bingung nih kan, maksudnya ada yang kerugiannya yang pertama, kami mau tutup poin. Gara-gara masuk orderan itu, jadi terhambat nih. Ini sama dengan orderan fiktif kan gitu. Baru. Oke. Terus oke. Yang kedua, nunggunya itu lama. Orderan itu apalagi malam. Udah jam 11, setengah 12 lah kita bisa bilang. Nah, baru yang ketiga, ini untuk para driver nih ya. Kalau memang kalian itu pemain lama, ya, mainlah dengan cantik, gitu loh. Ibarat maaf cakap, aku udah capek permainan di pergojekan ini. Kalau kalian mau main, bang izin tembak saya kasih, saya matikan aplikasi, no problem. Kita sesama driver. Iya ngerti. Jadi jangan, ya udah bilang aja gitu kan, daripada ya, daripada gue yang kena gitu kan. Iya benar. Ya ngerti. Jadi biarin dia ke dia sendiri gitu kan. Iya. Freelance. Orangnya kabur. Iya ya. Saya kabur semalam orangnya. Oh, jadi pas dia ada driver lain yang nembak, kabur orangnya? Ya, Iya, begitu di cancel, di-chat, kabur. Ku chat, aku telepon, aku dengar suaranya, aku langsung ngelirik ke kanan, aku udah tahu orangnya, cuman nggak terlalu ini kan. Nggak beberapa lama, kurang dari 2 menit itu langsung di cancel, gitu loh. Di situ yang merasa sakit. Kalau misalnya dia, bang izin bang, udah kena ke aku, dia minta maaf, no problem, itu aku ancungin jempol. Ini tidak ada ngomong apa-apa, basa-basi, langsung cabut. Masalahnya dia kabur gitu ya? Iya kabur begitu aja. Aku udah lama di dunia pergojekan, tapi nggak pernah sejarahnya buat seperti itu. Bermainlah dengan cantik.
Gitu Oke aja. oke. Karena yang namanya juga dunia-dunia gitu pasti ada tips and trick juga lah ya. Iya. Tapi tips and trick yang terlalu kurang ajar tuh ada juga orang-orang yang seperti itu ya. Ada, cuman itu hanya untuk kalangan yang gimana ya, pengecut lah dibilang. Iya. Ngerti. Tapi abang semua sehat-sehat ya bang ya, keluarga ya? Sehat, nggak ada maksudnya penyakit-penyakit atau gimana pun, nggak ada aman ya, puji Tuhan ya. Bagus lah. Oke bang, kita jor-joran dulu nih. Terakhir nih, Iya. penghasilan per bulan dari berapa ke berapa bang? Turunnya? Jujur. Pasti banyak banget yang pengen tahu. Kalau hitungan per bulan sih Sebut aja angka bang, nggak apa-apa. aduh, Silakan. Ya bang, channel aku santai. lebih ini aja, lebih detailnya aja. Oh. Pendapatan per hari lah, biar lebih Oke, detail. per hari lebih detail. Boleh. detail, ya. Per hari. Pendapatan biasa sebelum pandemik itu bisa sampai 200-300. 200 sampai 300 ribu. Iya. Oke. Sesudah pandemik, maaf cakapnya 100 ribu aja susah. 100 ribu per hari saja susah. Susah, sangat susah. Paling mentok berapa bang? Paling mentok, iya. Rata-ratanya lah, rata-ratainnya. Karena habis 80. 80 ribu tuh ya? Iya, Wow. Oke. jauh drastis. Kalau dulu 300 ribu bisa 200 ribu sampai Iya, benar. 200 ribu paling dikit lah bilangnya ya. Benar. Oke. Lumayan sih itu. Bukan lumayan sih, itu ngeri ya. Iya. Oke lah, mungkin itu aja lah bang ya. Iya, Pak. Aku jadi sebenarnya aku gimana ya? Aku penasaran juga jadi orang yang maksudnya jadi konsumen Gojek, kan aku udah lama banget lah ya kan pesan-pesan gini-gini semuanya pakai jasa Gojek. Tapi aku driver ini dari dulu aku emang deket ke driver tuh, maksudnya kalau driver datang aku maksudnya selalu ramah gitu bang. Bukan pencitraan nih guys ya, maksudnya enggak. Cuman aku ya emang maksudnya orangnya emang kayak gini, emang didesain Tuhan gini mungkin ya. Ya maksudnya enak, maksudnya bersosialisasi aku suka banget lah. Jadinya tahu bang Mas Diki juga jadi senang sekarang, maksudnya udah berbagi cerita lah gitu ya. Oke, maksudnya penasaran aku hilang lah gitu bang ya. Iya. Mungkin penasaran kalian yang nonton juga jadi berkurang gitu kan, pendapat itu tadi kalian juga tahu gimana gitu kesusahannya. Jadi inti videonya kalian harus gimana ya, maksudnya kalau misalnya kalian pesan Gojek, kasih lah, maksudnya kalau maksudnya lagi kondisi sekarang kalian bisa kasih lebih ke Gojeknya atau gimana, atau kalian beliin dia makan gitu loh. Jadi tadi sebenarnya gue pengen beliin Mas Diki makan, tapi nggak jadi nggak dibeliin karena itu kan. Tapi gue punya hadiah buat Mas Diki sama istrinya guys. Ya, gue ambil dulu barangnya, oke? Sabar bang, sabar. Jangan kabur dulu bang. Oke, jadi walaupun nggak seberapa nih bang ya, ini dari aku lah, ya dari hati ikhlas aku lah. Ya kan, gak usah ditunjukin kamera, santai aja. Jadi ya maksudnya kita berbagi lah, jadi ya kan berbagi karena lagi bukan karena masalah ini aja. Sebelum masalah ini juga kita harus berbagi gitu loh. Jangan karena masalah ini kita berbagi doang, abis itu kita lupa, enggak. Dalam kesusahan kita juga harus berbagi. Ya bang ya? Jadi takut juga megang-megang, kita nggak boleh bersentuhan nih sebenarnya ya kan. Mau megang ini, biasa aku megang nih, gini-gini rangkul gitu kan, tapi nggak bisa lah. Maksud kondisi sekarang nggak bisa lagi gitu. Oke, jadi sebelum video ini selesai, ini ada cuplikan Mas Diki ceritain gimana proses dia kena orderan fiktif. Dan oke, kalian dengerin aja, ini klipnya. Hujan-hujan sama orang rumah, bantai sampai dia rela basah kuyup. Aku pun jadi ngerasa gimana kan, daripada di rumah katanya ngawanin. Oke. Kami antar tuh, kami cari sampai lewat maghrib, lewat isya. Rupanya ketemu sama ibu-ibu warga situ, dia bilang, itu deh nomornya nggak ada. Itu udah sering kena itu. Itu kejadiannya baru tuh ya? Belum ada seminggu. Belum seminggu? Belum Maksudnya ada. pandemi ini lah ya? Iya, masa ini. Jauh sih. Ada orang gitu ya? Itu yang gimana ya? Dia main GoPay tuh, minta ngisi OVO. Tapi abang ngisi GoPay. Abang ngisi? Nggak jadi karena feeling itu bang. Oh feeling ya? Feeling udah nggak enak, udah resah nih. Yang penting makanan sampai. Jadi tadi feeling abang ke aku agak nggak enak juga tadi. Ada nggak enaknya dikit ya? Iya dikit aja bang, Iya. karena kan Nggak apa-apa. abang nelpon gitu kan. Tiba-tiba gitu kan? Ya, Oh jadi? orang rumah. Nanti yang kayak kemarin ya udah kita cek dulu mumpung dekat gitu kan. Karena dekat kan, kalau jauh mungkin 2 kali berpikir kami bang. Iya. Jadi sampai sekarang pun ambil order pun mikir gitu ya? Iya mikir. Jadi harus diangkat telepon, harus dibalas. Kalau enggak, ya udah daripada uangku habis,
saldoku habis, modalku habis. Apalagi rumah yang jauh gitu bang. Wah, Jauh. Kacau. Kemarin di perumahan apa itu? dekat Sungai Panas kemarin. Dia minta desa mau isi saldo lagi. Tak desa-desa. Ngisi GoPay. Iya. Malam lagi. Yang lucunya itu, Bang. Ada Padahal di situ kami lagi beli lauk. Kan kami belum punya apa-apa gitu, belum punya kompor, cuma nanya rice cooker. Jadi beli lauk kan, beli lauk. Begitu beli lauk, nunggu masuk orderan. Ku chat dibalas. Aku telepon, aku udah feeling, memang namanya feeling kan, memang nggak bisa berbohong kan. Telepon, dia suaranya pelan kali. Jadi arahku ke sebelah kanan udah ada sesama driver juga lagi nelpon. Jadi mungkin temennya ngasih kode dia atau ngasih tahu, dia udah tahu gitu kan. Begitu mati telepon, nggak sampai 2 menit di cancel. pergi orang. 1 menit kemudian cabut orang itu dua-dua. Itu belanjaannya berapa? 90 lebih. 96.000. 96.000 tuh. 96.000. Total udah berapa kali bang kena gitu lah? Ya paling ini yang kemarin baru sekali sih sebenarnya. Yang paling parah itu ya? Iya. Oke, jadi video ini udah selesai. Semoga kalian yang nonton ini bisa dapat intinya dari maknanya dari video ini. Semoga kita doakan yang terbaik untuk ojol-ojol di Indonesia ini. Semoga mereka bisa bekerja dengan tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah, kayak orang-orang fiktif dan sebagainya. Oke, pokoknya kita doain terbaik aja untuk ojol dan juga untuk seluruh orang-orang yang terkena dampak pandemi ini. Oke, jadinya thank you yang udah nonton. Peace out, bye-bye.